Om Swastiastu, Semeton KPPAD TV. Kita jumpa lagi bersama KPPAD Podcast. Dan bersama saya ada Dr. Desi. Ya, apa kabar Dr. Desi? Baik, Ade. Ya, Dr. Desi Partiwi adalah seorang Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Denpasar. Dan kita akan berbincang bersama tentang dunia usaha yang berkaitan dengan kota layak anak. Dok. Ya, Kak De. Kota layak anak, Ya. terutama di Bali sudah tidak asing lagi dan saat ini adalah krusial karena ada penilaian kan, Ya. dalam proses penilaian, dan dikenal juga bahwa kota layak anak itu juga harus ada partisipasi dari masyarakat, dari dunia usaha dan dari pemerintah tentunya. Dari dunia usaha ini berkaitan juga dengan pemenuhan hak anak. Nah, APSAI adalah suatu asosiasi atau perkumpulan ya Dok ya, jadi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Bagaimana menurut dokter kaitannya APSAI tersebut dengan KLA? Oke, terima kasih Kak De. Ya, selamat siang pada semua pemirsa dari KPPAD Bali. Jadi selama ini APSAI Kota Denpasar sejak tahun 2017 sudah banyak berkontribusi terhadap Kota Denpasar khususnya. Jadi keberadaan kami ini adalah untuk mendukung Kota Denpasar menuju kota layak anak yang saat ini kita sudah menduduki kategori utama. Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk Kota Denpasar? Jadi kami lebih banyak bersinergi terhadap program-program di Kota Denpasar, terutama dengan dinas-dinas yang memiliki program tentang anak, dan khususnya kemarin yang sering banyak kita ajak kerjasama adalah Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Nah, apa yang sudah kami lakukan program-programnya, misalnya ini Kota Denpasar memiliki ruang bermain ramah anak. Jadi kami dari APSAI itu mensupport, jadi memenuhi kebutuhan hak anak dalam hal kategori bermain. Jadi di situ ada beberapa item atau sarana prasarana yang disupport juga oleh APSAI Kota Denpasar. Kemudian program yang lainnya, misalnya kita ambil pada saat Hari Anak Nasional. Di situ kita banyak sekali berkontribusi untuk membantu persiapan Hari Anak Nasional, melalui lomba-lomba dan lain sebagainya, kerjasama dengan Forum Anak Daerah. Dan dengan dinas terkait yang paling sering kita ajak kerjasama adalah di P3AP 2KB, kemudian juga dengan dinas kesehatan, itu dalam pengisian ruang bermain ramah anak juga, dengan memberikan sumbangan berupa pojok bermain, seperti ada ya tempat bermain anak, ada juga itu ada pusat guru sahabat anak, ada pusaka mini kecil. Jadi kerjasamanya seperti itu. Kemudian dengan dinas pertanian dan perikanan juga kita mengadakan kegiatan Kids Holiday Education yang kita lakukan pada saat liburan anak sekolah, seperti itu. Wah, banyak banget ya. Jadi pemirsa bisa mengetahui bahwa itu sumbangan kolaborasi ya tepatnya ya, itu sangat banyak yang bisa istilahnya diduplikasi di daerah lain pun. Dan satunya Dok, tadi kan sudah kiprahnya APSAI yang terkait dengan KLA. APSAI sendiri itu bentukan siapa sih? Dan apakah itu istilahnya begini, dari pemerintah daerah itu membentuk APSAI atau menemukan APSAI? Sebaiknya bagaimana? APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia, kalau kita di sini Denpasar dan pun dengan kota dan kabupaten yang lainnya merupakan cabang dari APSAI pusat yang ada di Jakarta itu. Berarti ada pusatnya. Ada pusatnya. Jadi kami dibentuk oleh sebenarnya kalau APSAI itu ada di bawahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi dibentuknya APSAI ini tentunya dengan pertimbangan diharapkan dengan berdirinya APSAI ini akan membantu untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama dalam hal pemenuhan hak anak, dan juga untuk mensupport program-program pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak juga. Ya, dan sekedar informasi bahwa khusus untuk APSAI Kota Denpasar ini kami tidak member atau anggota kami ini bukan dari perusahaan yang besar, perusahaan raksasa, tapi kami ini terdiri dengan perusahaan-perusahaan kecil, ada restoran, ada home industry dan lain sebagainya.
tapi mereka adalah yang benar-benar concern terhadap kebutuhan anak-anak seperti itu. Oh begitu, jadi tidak perlu khawatir harus punya perusahaan besar di daerah begitu ya? Perusahaan kecil pun Ya, welcome. buktinya sudah jalan ya, Ya, di Denpasar dengan praktik baiknya. Ya. Nah dok, Absai sendiri berarti kalau tidak salah saya tangkap, berarti itu adalah political will juga ya, atau decision maker-nya adalah kepala daerah, begitu? Dalam hal apa nih? Penunjukan atau terbentuknya Absai di daerah? kalau terbentuknya Absai itu sebenarnya kalau kontribusi dunia usaha untuk kota maupun kabupaten kan sudah ada sejak lama melalui program CSR mereka. Nah sekarang hanya lebih fokus saja, dibuatlah asosiasi ini atau organisasi ini, artinya biar lebih khusus atau lebih mengkhusus untuk pemenuhan anak. Ya. Kontribusi pemerintah pasti ada dan sangat banyak, karena kalau tidak atas dukungan beliau dari Pemkot sendiri, kita juga tidak bisa bergerak. Jadi semua harus disinergi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih banyak dok atas share praktik baiknya, dan semoga nanti di daerah-daerah lain di Bali terutama bisa istilahnya menduplikasi lah apa yang bisa dikerjakan bersama. Sekarang ininya dok, ini Pak, closing statement deh, ya, Pak. Terutama bagi daerah yang belum punya Absai ini. Oke. Jadi untuk kabupaten lain yang belum ada Absai-nya, mohon supaya dari pemerintahnya langsung segera untuk membentuk atau mendirikan Absai ini, karena sangat penting sekali buat kita memberikan sesuatu buat anak-anak kita yang terutama dari usaha ya, buat anak-anak kita dari dunia usaha khususnya. Jadi tidak melihat apakah usaha besar atau usaha raksasa, tidak, tapi sekecil apapun sumbangan Bapak Ibu atau dunia usaha itu sangat berarti buat kita, buat anak-anak kita ke depan. Baik, sekali lagi terima kasih dokter atas sharing praktik baiknya, dan demikian sampai di sini perjumpaan kita. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih dokter.